Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai distribusi frekuensi ya. Tujuannya itu mahasiswa dapat membuat tabel distribusi frekuensi dengan teliti ya. Tentunya merupakan salah satu materi pada mata kuliah statistik. Oke, kita akan lihat definisinya. Distribusi frekuensi adalah penyusunan suatu data mulai dari terkecil sampai terbesar yang membagi banyaknya data dalam beberapa kelas ya. Oke, kegunaan data ya yang masuk dalam distribusi frekuensi adalah untuk memudahkan data dalam penyajian, mudah dipahami dan mudah dibaca sebagai bahan informasi. Pada gilirannya digunakan untuk perhitungan membuat gambar statistik dalam berbagai bentuk penyajian data. Oke, sekarang contohnya. Contoh tabel distribusi frekuensi. Bagaimana cara kita membuat tabel distribusi frekuensi? Ya. Caranya ikuti saja langkah-langkah berikut ya. Urutkan data, tentunya yang kedua menghitung jarak atau rentangannya. Jarak atau rentangan data tertinggi dikurangi data terendah. Kemudian hitung jumlah kelas ya, menggunakan aturan Stargess ya. Kemudian panjang kelas intervalnya. Selanjutnya tentukan batas data terendah ya. Batas data terendah. Kemudian menghitung tabel sementara ya, membuat tabel sementara. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soalnya. Ini contoh soalnya, buatlah tabel distribusi frekuensi dari data hasil ujian akhir mata kuliah statistika yang diikuti oleh 60 orang mahasiswa. Oke, langkah pertama kita akan mengurutkan data dari terkecil sampai yang terbesar. Oke, ini datanya sudah Ibu urutkan. Yang kedua, menghitung ya range atau jangkauannya. Data terkecil itu 10, yang terbesar ada 98, jadi 98 kurang 10, jadi rentangannya adalah 88. Ya, rentang atau jangkauan itu sama ya. Banyak kelasnya itu 1 plus 3,3 log N. Ya, log N-nya 60, jadi cari log 60 dikalikan 3,3. Baru ditambahkan dengan 1 dapatlah 68, kita bulatkan menjadi 7 ya. Jadi banyak kelasnya itu ada 7. Lanjut panjang kelasnya, range atau jangkauannya dibagi dengan 7 dapatlah 12,5. Yang mendekati itu 13 ya. Kemudian menentukan banyak sih batas data terendah. Batas data terendahnya di sini kan 10. Jadi bisa kita ambil 10, bisa ambil 9 dan bisa kita ambil 38 ya. Oke, kemungkinan pertama ya kita ambil itu 8. Bagaimana cara menghitung ya kelas intervalnya? Langkahnya seperti ini ya. Jadi langkahnya 8 kita ambil ditambah 13. 13 dari mana? 13 itu merupakan batas panjang kelas ya. Panjang kelasnya itu ada 13 ya. Dikurangi 1 itu sama dengan 20. Jadi 8 ditambah 13 dikurang 1 20. Ini kelas pertama, kelas kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Jadi ada 7 kelasnya. Bu arsir seperti ini. Oke, setelah ini kita akan membuat tabelnya. Dari yang telah Ibu arsir, kelas pertama itu 8 sampai 20. Kita lihat di sini frekuensinya berapa? Frekuensinya ada 3. Kemudian 21 sampai dengan 33. Dalam rentang ini ada 3 juga. Lanjutkan 34 sampai dengan 46. Ya, ada berapa di sini? Ada 5. Kita tuliskan di sini. Sampai dengan terakhir 86 sampai dengan 98 itu ada 6 frekuensinya. Nah, ini lengkap ya. Jadi kita sudah bisa membuat tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya kita akan menghitung titik tengah batas kelas ya. Titik tengahnya bagaimana? Ini seperti ini. Ya, nilai intervalnya kita buat kembali, frekuensinya kita buat kembali, titik tengah kelasnya langkahnya 8 ditambah 20 dibagi dengan 2 sehingga titik tengahnya adalah 14. Sampai dengan yang terakhir ya, 86 ditambah 98 dibagi 2 itu 92. Kemudian batas bawah kelasnya tentunya 8 dikurang 0,5. Yang ini 8 dikurang 0,5 jadi 7,5. Kemudian batas atas kelasnya, ini atasnya 20, ditambah 0,5 itu tentunya 20,5. Oke. Sudah.
Kita akan latihan soal ya. Buatlah tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan batas bawah kelas interval yaitu 9 atau kita gunakan 10. Oke, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, itu mengenai ukuran pemusatan data. Dalam ukuran pemusatan data, kita akan belajar mengenai mean, median, dan modus dari data kelompok. Kita lihat definisinya ya. Jadi mean, median, dan modus ini merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menjelaskan kelompok yang didasarkan atas gejala pusat atau tendensi sentral ya dari kelompok tersebut. Namun tekniknya berbeda-beda, kita lihat dari pengertiannya. Tentunya mean itu ya tentunya nilai rata-rata ya dari kelompok tersebut. Kemudian median yaitu nilai tengah ya dari kelompok data ya. Kemudian modus itu nilai yang sering muncul. Ini sudah dipelajari. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung mean, median, dan modus dari tabel distribusi frekuensi ya. Tentunya tabel distribusi frekuensi ini merupakan tabel data berkelompok ya. Dari tabel ini kita akan menentukan mean, median, dan modusnya. Yang pertama kita akan menentukan mean. Bagaimana caranya? Kita buat tabel seperti ini. Nilai dan frekuensi. Kemudian tentukan titik tengahnya. Sudah titik tengahnya kita tentukan, kita akan mengalihkan frekuensi dengan titik tengah ya. Frekuensinya 3, titik tengahnya 14. Tentunya 14 sudah paham semua ya. 14 itu titik tengah, 8 ditambah 20 dibagi dengan 2, dapatlah 14. Kita kalikan frekuensi dengan titik tengah. Semuanya kita kalikan ya. Ini ada contohnya 52. Kemudian selanjutnya tinggal kita kalikan saja. Setelah ini kita akan menggunakan rumus. Mean adalah sigma dari titik tengah dikalikan dengan frekuensi ya, dibagikan dengan sigma frekuensinya. Oke. Ini sini ya. Sigma dari titik tengah dikalikan frekuensi dapat 3944, kita bagikan dengan frekuensinya 60. Sehingga dapatlah 65,73 ya. 65,73 ya. Oke, mediannya sudah, kita akan lanjut ke median. Maksud Ibu, mediannya sudah ya. Sekarang median. Median ini ya rumus yang kita gunakan. Median adalah batas bawah kelas sebelum nilai median ditambahkan dengan panjang kelas dikalikan setengah dari n. N apa? Jumlah datanya dikurang dengan GF. GF itu apa? Jumlah dari semua frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Dibagikan dengan F. F-nya banyak frekuensi kelas mediannya. Untuk lebih jelasnya kita akan selesaikan contoh soalnya. Oke. Nah, sekarang mengapa median terletak pada kelas interval 60 sampai 72? Ya, karena median itu kan nilai tengah. Kemudian frekuensi di sini kan 60. Nilai tengahnya dari 60 tentunya 30. 30 terletak pada frekuensi yang mana? Oke, sekarang kita hitung dari atas. 3 tambah 3 berapa? 6 tambah 5 11. 11 tambah 6 17. 17 tambah 14 31. Jadi di sini letaknya ya, di sini letak kelas median 60 sampai 72. Setelah kita dapat, baru kita menentukan panjang kelasnya tentunya 13 ya. Panjang kelasnya 13 dari 60 sampai 72, panjang kelasnya 13. Kemudian batas bawah kelas mediannya 60 dikurangi 0,5 boleh ya, 59,5 atau 59 ini kelas sebelumnya ini ditambah 0,5 boleh ya, kita gunakan yang ini 59,5. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas median ya kita jumlahkan. Kelas median ini kan terletak di sini. Frekuensi kumulatifnya berarti 6 tambah 5 tambah 3 tambah 3. Boleh ya dari sini menjumlahkannya atau dari atas menjumlahkannya. Jadi jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas median itu 17. Lanjut ya, frekuensi kelas mediannya ada 14. Oke, sekarang kita akan masukkan ke dalam rumusnya. Batas bawah kelas mediannya tentunya 59,5. Panjang kelasnya tentunya 13. Setengah rumusnya kalikan 60. Kenapa 60? Jumlah datanya 60. 17 itu ini frekuensi simulatif ya, kumulatif sebelum kelas median 17 dibagikan dengan 14. 14 dapat dari mana? Frekuensi kelas mediannya. Oke, sekarang kita 59,5 kita tuliskan kembali.
13-nya biarkan kita hitung yang dalam kurung dulu, setengah kali 60, 30 dikurang 17, 13 per 14 dikalikan dengan 13 ya, dapatlah 12,07 ya, sama dengan kita jumlahkan dengan 59,5 dijumlahkan dengan 12,07 itu 71,57. Ini nilai median dari tabel frekuensi ya, tabel frekuensi ini data kelompok yang kita tentukan. Oke, sebelum kita lanjutkan silakan like dan subscribe ya my channel 83. Oke, kita akan lanjutkan modusnya. Modus ini yang kita gunakan itu batas bawah ya, kelas yang mengandung modus ya, kemudian ditambahkan dengan panjang kelas nilai modus, kemudian kita akan menghitung selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. Lanjut ya, F2 ini selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sesudahnya. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke penyelesaian soalnya. Modus ini ya, kenapa terletak pada kelas interval 73 sampai 85? Nah, sekarang modus itu kan frekuensi yang paling banyak. Frekuensi yang paling banyak di sini kan 23. Nah, jadi kelas modusnya terletak pada nilai interval 73 sampai 85. Setelah ini kita akan menghitung panjang kelasnya tentunya 13, kemudian batas bawah kelasnya tentunya 72 ditambah 0,5 itu sama dengan 72,5. Boleh kita gunakan ini, batas bawah kelas modus kan ini 73. Berarti 73 dikurang 0,5 itu sama 72,5. Kemudian F1 apa? F1 itu frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas modus sebelumnya ya. Ini 14 kan? Berarti 23 dikurang 14 itu 9. Kemudian F2 23 frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi kelas modus setelahnya ya. Dikurang dengan 6 itu 17. Setelah kita tentukan seperti ini, kita akan langsung masuk ke rumusnya. Batas bawah kelas modus 72,5 ditambah panjang kelasnya tentunya 13, kemudian F1-nya 9 ya, dibagi 9 ditambah 13 ya. 9 ditambah 13. Oke ya, 9 ditambah 13. Oke, akan kita lanjutkan ya. Tadi ada sedikit kesalahan ya. Jadi di sini F2-nya itu 17 ya. Jadi Ibu ulangi, modus sama dengan batas bawah kelas modusnya itu 72,5 ditambah panjang kelasnya 13, kemudian 9-nya itu F1 ya. Di sini F1-nya 9 ya. Ini F1 juga, kemudian ditambah dengan 17, F2-nya 17. Kita hitung 9 dibagi dengan 20 berapa ini? 9 ditambah 17 26 ya, kemudian kalikan dengan 13 dapatlah 4,5 ya. Jadi 72,5 ditambah 4,5 itu sama dengan 77. Jadi modus dari tabel distribusi frekuensi ini adalah 77. Oke ya. Sekarang min, median, dan modusnya sudah Ibu jelaskan semua. Kita akan lanjut ke latihan soalnya. Latihan soalnya ya, hitunglah median dan modus dari data pada tabel distribusi frekuensi berikut ya. Ini ya, nilai intervalnya ada, frekuensinya ada. Ikuti langkah-langkah yang telah Ibu jelaskan ya, itu selengkap mungkin ya. Oke, demikianlah ya, pada video kali ini kita sudah belajar mengenai membuat tabel distribusi frekuensi, kemudian kita menghitung median dan modus ya dari data kelompok ya. Oke, yang belum like dan subscribe my channel 83 silakan ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu pada video-video selanjutnya ya. Akhirnya Ibu tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.